Insya Allah Umi Cucu lagi sedang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki ibu menuju musola Darussalam ini dinilai sebagai dan dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, suri taubat kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu, untuk menambah keberkahan kajian ini, marilah kita sama-sama kajian ini kita buka dengan membaca Al-Quran. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Ibu Rika dan terjemahan oleh Ibu Indah. Kepada Ibu Rika dan Ibu Indah kami persilahkan. Ini pakai HP aja. Di situ di depan. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yanti. Ini bukan. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khashi'an wa huwa hasir.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadanya tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman. Berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga ustazah tercinta kita sudah hadir. Mari kita doakan mudah-mudahan Ustazah Cucu Nurjana selalu sehat, keluarganya selalu sehat, ilmunya barokah, rezekinya barokah, dan rezekinya barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ya, insya Allah nanti sudah sudah untuk pertanyaan dan yang mau tanya ya, dibatasi hari ini. Hanya 5 orang ya. Jadi sekarang tugas ibu tinggal diam dan mendengarkan. Nanti ada waktunya untuk berbicara. Nah, tidak banyak lebar ya. Kita persilakan Ustazah Umi Cucu Nurjana untuk melanjutkan tadabbur surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah. Masuk? Mau dipasang sini? Bosan masuk. Sebanyak ya di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya semua ya. Masya Allah. Kayak kemarin kalau saya mau ketemu ibu-ibu tuh ya. Karena udah ketemu lagi ya. Cepet banget Ibu ya. Sebulan padahal ya. Kita kan sebulan sekali ya. Tapi berasanya cepet. Kenapa? Berasa seminggu. Seminggu berasa sehari. Sehari berasa sejam ya. Saking cepatnya waktu berlalu. Saking apanya kalau kayak gitu Bu? Saking apanya? Saking betahnya dalam dunia. Saking sambil nggak berasa ya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah kembali izinkan kita semua menghadiri undangannya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ibu semua hari ini yang hadir tercatat ada 200 orang. Selebihnya masih di jalan, masih di rumah ya. Alhamdulillah. Artinya ibu-ibu yang sudah sampai di sini pada pagi hari ini adalah orang-orang yang memang Allah sedang ingin jaga waktunya, sering saya ingatkan. Tapi ibu semangat terus. Karena ada orang-orang yang di waktu yang sama Allah biarkan beleleran. Kalau beleleran itu bahasa mana ibu? Beleleran bahasa mana tah? Betawi ya. Ada orang-orang yang waktu yang bersamaan dengan kita sekarang ini Allah biarkan beleleran. Ada di pinggir jalan, jelas ya. Ada di mana? Ada di mana lagi Bu? Selain di pinggir jalan beleleran. CFD. Ibu tadi CFD-an dulu nggak? Enggak. Apa sih CFD-an juga ya? CFD-an dulu baru kesini, ya. Tapi di sini jangan ngantuk karena kecapeannya. Nah, alhamdulillah ibu semua hari ini Allah mudahkan langkah-langkahnya untuk tetap bersemangat menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita semua ketika menghadiri setiap majelis ilmu adalah hati yang ikhlas ya. Hati yang ridho dan hati yang kosong. Kata ibu teh atuh kumaha hati kosong teh jadi tatapan kosong apa gimana ya? Hati yang kosong itu artinya hati yang benar-benar disiapkan untuk menjadi tempatnya ilmu, gitu ya. Jadi jangan kesini bawa-bawa masalah. Masalahnya simpan dulu di rumah ya. Ya Bu ya. Siap? Di sini nggak ada yang nggak punya masalah insya Allah ya. Tapi kalau hadir di majelis ilmu, masalahnya simpan dulu, ya Bu ya, biar fokus. Siap fokus Bu? Siap fokus nggak? Siap, Masya Allah. Ya. Semoga Allah anugerahkan keberkahan ilmu untuk kita semua. Semoga Allah meridhai setiap pertemuan kita. Dan semoga Allah di setiap pertemuan kita di majelis ilmu, Allah senantiasa curah-curahkan keberkahan, rahmat, dan ampunannya sampai kita bubar dari majelis ini. Insya Allah. Siap semua insya Allah ya. Siap belajar ya insya Allah ya. Tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada kekasih kita semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk mencintai dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Semoga kita senantiasa dianugerahkan kesabaran dalam mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, agar dipertemukan dengan siapa? Mau ketemu Rasulullah ibu? Mau? Apa kata Rasulullah biar bertemu, biar ditunggu? Apa syaratnya? Ada yang masih ingat? Itu sunnah-sunnahnya. Ya betul sih. Cuman ada satu kata di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh kita apa? Biar ditunggu oleh Nabi di telaganya nanti, di padang mahsyar, di hari kiamat. Itu juga, tapi bukan itu konteks hadisnya. Sabar, Masya Allah. Ibu siapa namanya yang jilbab hijau? Ibu siapa? Dapat door prize ya.
Masya Allah ya. Jadi ternyata yang di ini karena yang sesi pertama ini door prize-nya langsung dari saya ya. Maaf. Tapi nggak saya bungkus, nggak apa-apa ya. Maaf. Nggak keburu. Maaf. Gilir. Semoga bermanfaat. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Jadi kata Nabi, kalau kalian ingin bertemu denganku di Telaga Al-Kautsar, ingin ditunggu, syaratnya kata Nabi, isbiru. Bersabarlah kalian semua dalam menjalankan ketaatan, aku tunggu kalian di telaga. Nah, gitu ya. Jadi tadi itu ibu-ibu menjalankan sunnah Nabi, ibu ya, bersolawat, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau tanpa sabar, bisa apa enggak? Oh, susah, ya. Karena semua ketaatan itu butuh kesabaran. Maka Nabi mengingatkan, memanggil siapapun yang bersabar dalam ketaatan, kata Nabi, saya tunggu kalian di telaga. Jadi sabar itu ya. Taat sama suami sabar, mendidik anak sabar ya, bermajelis ilmu sabar, belajar Al-Quran sabar, semuanya harus sabar. Kuncinya biar bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik, kita sekarang ayat keberapa ibu-ibu? Ayat ke-3, insyaallah ya. Ayat ke-3. Surat Al-Mulk ini diulang sedikit ya. Surat Al-Mulk ini apa keutamaan surat Al-Mulk? Melindungi dari azab kubur. Iya ya. Al-mani'ah tuh ya tadi ya. Mani itu melarang, terlarang. Jadi seseorang itu terbentengi, terhalangi dari azab kubur. Kalau yang suka baca surat Al-Mulk. Di sini ibu masih suka baca enggak? Insyaallah baca ya. Mudah-mudahan istiqomah. Lama-lama hafal, Bu. Ya, lama-lama hafal kalau sering baca. Jadi ibu jangan gara-gara gak hafal, ibu nggak baca. Baca aja nggak apa-apa ya, nggak harus hafal ya. Sebelum tidur nih ibu baca setiap malam. Lama-lama nanti ibu kalau ada orang baca surat Al-Mulk, terus biasalah ibu bisa benerin atau minimal ibu bisa ngikutin. Lama-lama ya. Padahal kita nggak ngafal, tapi karena sering kita baca lama-lama hafal. Jadi kalau kata guru saya, ngafal Quran itu kalau belum 300 kali memang nggak hafal gitu. Ya, lupa lagi. Makanya Bu Siti berapa kali baca surat Al-Fatihah selama hidup? Coba, surat apa yang ibu nggak pernah lupa? Surat apa? Al-Fatihah. Ya, mau jungkir balik, mau masak, mau kayak gimana ya, nggak lupa Al-Fatihah. Sambil lari, sambil jalan. Kenapa? Karena sering dibaca. Dan kita bacanya itu sudah lebih dari 300 kali seumur hidup kita. Jadi kata guru saya itu hafal tuh biar nempel, dihafalnya sampai 300 kali itu syarat ya. Tips untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau belum 300 lupa-lupa lagi ya nggak apa-apa, belum 300 kali ibu. Jadi ya. Tapi kalau misalnya Al-Mulk ini lumayan agak panjang, sulit bagi ibu untuk menghafal, nggak apa-apa dibaca aja. Ya, karena kita melihat keutamaan yang sangat luar biasa. Baik ibu, di ayat yang keduanya bahwa Allah itu menciptakan mati dulu hidup dulu. Kalau di ayatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati dulu ya baru hidup. Kalau kita merasanya hidup dulu baru mati ya, itu ya, betul nggak Bu? Bu setelah ini kemana Bu setelah ini? Setelah hidup kemana setelah hidup? Mati kan ya? Harusnya kayaknya sih hidup dulu baru mati, tapi Al-Qurannya mati dulu baru hidup.
Karena ternyata Allah tuh ingin menggiring cara berpikir kita, fokus kita, bahwa yang pertama kali harus menjadi fokus pikiran kita adalah tentang kematian. Ini orang-orang yang fokus hidupnya berpikir tentang kematian, insya Allah orang-orang ini yang memiliki nilai-nilai ketakwaan, insya Allah. Coba ibu tanya diri kita masing-masing deh, selama hidup kita sampai usia 40, 50, yang macam-macam ini ya, kira-kira banyak mikirin mati, banyak mikirin hidup? Hidup udah kelihatan nanti. Liur mikirin hidup mah gak ada ujungnya, ya kan? Mikirin bahagia di dunia kayak liur, ibu betul liur apa enggak nih? Puyeng, ya? Yang ini ketutup urusan, yang ini belum, gitu ya Bu ya? Nggak ada puas-puasnya. Bahkan orang yang sudah memiliki nilai dunia yang fantastis, orang-orang kaya raya, emang puas hidupnya? Sudah pasti bahagia? Belum. Maka Allah memberikan peringatan kepada kita, yang harus kita ingat, yang harus kita banyak ingat itu, yang harus kita prioritaskan itu adalah tentang kematian, bukan tentang kehidupan dulu. Makanya kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya. Orang tuh Bu, kalau banyak ingat kematian ya, gimana Bu biasanya sikapnya Bu? Orang kalau banyak ingat mati mulu, sikapnya gimana Bu? Ngurung diri. Lama-lama meniserem jadi kita penyakitan, gitu. Bukan begitu juga ya Bu ya. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian itu orang-orang yang produktif. Orang-orang yang mau diem, maunya tuh belajar terus. Ya Allah, amal saya masih sedikit. Saya mau ikut ngaji deh, dimanapun dia datang kalau semuanya memungkinkan datang. Ya Allah, bacaan Al-Quran saya masih belum bagus nih. Gimana cara saya memperbaikinya buat bekal saya meninggal? Gitu Bu. Ya Allah, nih hati saya masih kotor. Ya Allah, mulut saya masih tajam banget. Julid gitu ya kadang-kadang, nauzubillah ya, gatel aja pengen ngomentarin orang ya, gak suka lihat orang seneng, gak seneng lihat orang suka gitu ya. Jadi kotor hati ibu. Nah, kalau orang yang banyak mengingat kematian, dia gak akan larut dalam perasaan seperti itu. Dia akan giring perasaan, gak boleh nih kayak gini nih, takut mati. Nah, kalau lagi punya perasaan dengki sama mati gimana? Akhirnya dia terus berjuang memperbaiki hatinya. Terus dia berjuang bagaimana belajar biar bersih hati. Kayaknya sholat saya berantakan banget deh. Terus ibu ingat mati, gimana Bu? Belajar. Ya Allah, ampuni. Jadi banyak istighfar ibu. Jadi banyak minta ampun sama Allah. Jadi lebih hati-hati hidupnya. Kalau apa? Kalau ingat mati. Coba kalau nggak pernah ingat mati, terus matinya teh merasa masih lama, saya mah nanti 200 tahun lagi saya mau matinya. Ya katanya. Coba gimana hidupnya Bu, orang kayak gitu Bu? Sembarangan ya, nabrak-nabrak aturan. Hidup sekali inilah, apa-apalah mampang mengpeng. Itu nggak peduli aturan, karena dia tidak mengingat kematian. Maka Allah mengingatkan di ayat kedua ini, apa yang harus pertama kali kita ingat, apa yang harus pertama kali kita prioritaskan justru adalah tentang kematian. Ya, insya Allah. Siap Ibu? Jadi jangan takut kalau belajar kematian itu ya Bu ya. Tema tentang musuh khotimah Bu, ganti lah Bu temanya, serem ya kata Ibu deh, musuh khotimah. Ya. Kalau diganti jadi nggak seru malahan ya. Apa tuh ya? Judul yang tepat Ibu teman. Kalau bab kematian teh ngeri kata Ibu teh. Justru itu pelajaran yang sangat penting harus kita tahu. Kita mah melulu tentang hidup aja dipikirin tuh ya. Besok saya makan apa enggak? Besok anak-anak sekolah apa enggak? Suami saya main perempuan sebelah saya gitu ya. Ibu mah itu mulu yang dipikirin. Mana nggak mikir ya Allah, kalau saya meninggal sekarang, ya Allah engkau ridho apa enggak ya Allah? Kalau saya meninggal sekarang, suami saya lagi ridho apa enggak nih sama saya nih ya Allah? Kalau saya mati sekarang, ya Allah saya belum maaf-maafan dengan tetangga, udah setahun saya bertegur sapa gitu ya. Nah, jadi kalau orang ingin kematian tuh gitu tuh Bu.
Ya, makanya ibu-ibu yang orang yang banyak mengingat kematian itu produktif, semangat belajar, semangat bergerak. Tapi kalau yang nggak kepikiran mati mah kuuleun, kalau bahasa Sunda itu nggak kuuleun. Situ itu nggak kuuleun. Saya di sini orang Sunda angkatannya ini mesti sendirian. Kuuleun. Kuuleun tuh males gitu. Nggak ada inisiatif, lemes, lemah, lama-lama mati ya. Lama-lama mati dan belum berbuat apa-apa. Ngeri banget gitu ya. Ya, kita lanjut. Ayat ketiganya Allah mengatakan, Dialah Allah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah, kan ini berbicara tentang ayat-ayat pertama surat Al-Mulk ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Ya, pertama tabarakalladzi biyadihil mulk. Berbicara tentang tabarok. Apa tabarok artinya kalau di situ? Maha suci ya? Maha suci Allah yang menguasai kerajaan. Tabarok atau akar kata itu dari barokah, sama ya akar kata dari barokah. Barokah itu apa, Bu? Apa arti barokah? Angkat tangan. Yang tahu arti barokah? Oh, Bu? Oh, Bu? Barokah, apa barokah? Bermanfaat. Yang lain. Kurang dikit. Bukan. Ada yang namanya barokah di sini? Kok ada? Ibu, apa arti nama ibu coba? Saya nggak tahu arti nama saya apa gitu. Oh, barokah, Bu. Bermanfaat. Betul. Ibu siapa namanya? Julia. Dapat satu lagi ya. Ibu, maaf ya. Apa? Ya, sami-sami Ibu. Jadi barokah itu artinya ziyadatul khair. Jadi nggak hanya sekedar bermanfaat, tapi bertambahnya kebaikan. Ibu biar berkah ya umurnya. Jadi semakin menambah umur, semakin bertambah kebaikannya. Itu. Semoga berkah ya rezekinya. Walaupun rezekinya mungkin nggak seberapa banyak, tapi dengan rezeki yang nggak banyak itu semakin menambah kebaikan untuk keluarganya, untuk kehidupan dia sendiri. Karena dia dapatkan dengan cara yang halal. Itu barokah. Ilmu yang barokah, ilmu yang ibu dapatkan semakin membuat ibu jadi lebih baik. Paham, Bu? Nah, ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang membuat kita semakin lebih baik. Jangan lupa lagi, Bu. Jangan lupa lagi. Makanya kata Agim penyakit tua itu 3. Saya udah pernah tahu nih. Kata Agim penyakit tua itu 3, Ibu. Cek tadi. Yang pertama lupa, yang kedua yang ketiga lupa. Jadi lupa 3-3-nya ya. Enggak, Insya Allah. Silakan. Masuk, Bu. Maju aja, maju. Insya Allah masih muat. Ya, lanjut ya. Nah jadi ya maju masih bisa insya Allah. Ya, lanjut ya Bu ya. Jadi apa Bu? Kalau saya kembali dulu ke ayat pertama ya, biar kita paham. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Enggak Bu, masuk Bu. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Jadi artinya gini Bu, ayat pertama itu ya, ayat pertama itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk artinya bahwa apapun, kan ini disandarkannya kepada Allah ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang memiliki kekuasaan. Siapa di sini ya? Allah maksudnya ya. Jadi apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah tentukan, pasti semuanya menjadi kebaikan untuk kita.
Itu maksudnya itu begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah itu maha barokah, maha mengandung semua keberkahan. Dari apanya? Dari sifatnya, dari namanya, dari kekuasaannya, dari semua yang Allah punya. Semuanya mengandung keberkahan. Apa tadi berkah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ibu kalau diuji sakit, ibu jangan ngelihat ini adalah keterpurukan. Ada kebaikan di situ yang Allah ingin berikan kepada kita. Dari ujian, ada kebaikan yang